Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur dan kesehatan dan tentunya juga nikmat keimanan sehingga kita masih dapat berkumpul dan berhadir kembali di majelis rutin kita seperti biasa, yakni dalam rangka untuk sama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban kita secara berjamaah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agenda kita pada pertemuan minggu kemarin, kita telah menyampaikan mengenai kode etik di dalam berjamaah ya. Baik kode etik secara majelis sampai dengan kode etik internal ya Pak ya. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah lakukan evaluasi ya atau muhasabah dalam rangka untuk meninjau kembali ya pemahaman kita terkait ayat-ayat yang sudah kita sampaikan di dalam kode etik berjamaah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita sudah memiliki sebuah pemahaman yang sama bahwa di dalam melakukan pertemuan atau majelis ada etikanya Pak, ada adabnya. Itu yang sudah sama-sama kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setidaknya ada 3 hal ya yang bisa kita jadikan sebagai panduan di dalam kita beretika ya di majelis atau pertemuan yang kita laksanakan secara rutin. Yang pertama Pak, adanya kedisiplinan dalam kehadiran. Jadi artinya kita tidak bisa menyamakan majelis ini sebagaimana majelis-majelis di luaran sana ya. Kalau di luar kita melakukan pertemuan apapun bentuknya ya, mungkin tidak ada aturan, tidak ada kode etik. Ketika kita ingin datang ya, kita datang, ketika kita lagi enggak mood ya, atau kurang ya, berkenan, lantas kita tidak hadir. Nah, Allah menyuruh dan mengajarkan kepada kita bagaimana setiap pertemuan yang kita lakukan ya, dalam rangka memahami dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada kode etiknya, ada aturan mainnya. Yang pertama itu adalah kedisiplinan ya. Nah, kalaupun kita tidak bisa hadir ya atau berhalangan untuk melakukan pertemuan, maka ada etika selanjutnya. Harus ada permisi, harus ada mohon izin. Bahkan Allah menegaskan innal ladzina yasta'dzinunaka. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin atau permisi kepadamu wahai Muhammad, sebenarnya mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Walaupun mungkin kita anggap sepele Bapak Ibu, ketika kita mohon izin, maka disitulah bentuk ketaatan kita di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya tadi. Jadi ketika kita meminta izin, itu artinya kita menghargai diri kita sendiri dalam rangka untuk mentaati ketentuan Allah itu. Nah, kemudian izin itu juga harus ada persetujuan. Makanya Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, jika di antara mereka ya, memohon izin kepada wahai Nabi Muhammad liba'din sya'nihim, karena sebagian urusan atau ada satu keperluan, fa'dzan liman syi'ta minhum, maka berilah izin di antara mereka. Artinya jangan kita mohon izin lantas yang mengizinkan itu juga diri kita sendiri. Nah, ini bukan kode etiknya. Artinya penanggung jawab majelis itulah yang memberikan izinnya, sehingga segala informasi itu bisa diterima dengan baik. Nah, kemudian ya itu dalam hal majelis atau pertemuan Bapak Ibu. Dan ternyata prinsip ini bisa kita amalkan dalam segala kegiatan kita Bapak Ibu di luar sana. Jadi ini sebenarnya bukan hanya berlaku di dalam. Kalau kita renungi dan kita sadari bersama, kode etik ini sebenarnya sangat relevan untuk kita terapkan dalam setiap pertemuan-pertemuan yang kita lakukan di luar sana. Baik itu di lingkungan pekerjaan ya, di organisasi yang kita ikuti di masyarakat, atau pertemuan apapun Pak. Kita ambil salah satu contoh dalam bekerja misalkan. Ketika kita tidak hadir selama inilah Bapak Ibu, kira-kira boleh nggak masuk begitu saja? Gimana Pak? Nggak boleh. Otomatis harus ada informasi yang kita sampaikan ke perusahaan, ke tempat kita bekerja. Itulah salah satu bentuk ketaatan dan kepatuhan kita di dalam menjalankan aturan yang berlaku di tempat kita bekerja. Nah, itu dalam perkara dunia saja Bapak Ibu berlaku aturan itu. Konon lagi di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya ya, poin yang kedua, kita juga sudah sama-sama memahami bahwa di dalam kita membangun hubungan dengan sesama muslim ya, dengan orang-orang yang beriman, maka itu ada aturan mainnya Bapak Ibu. Walaupun mungkin tanpa kita sadari hari ini banyak yang terlanggar ya di dalam interaksi kehidupan kita di antara kaum muslimin. Nah, di dalam ayat yang sudah kita ungkap dan sampaikan pada pertemuan yang lalu, setidaknya ada 10 poin. Ada 10 kode etik yang harus kita pahami, kita patuhi dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita secara berjamaah ya di antara sesama mukmin. Apa yang pertama kata Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan sampai kita mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Jangan sampai kita mengeluarkan sebuah fatwa, pernyataan atau bahkan perlakuan ya dan keputusan
yang bertentangan dan mendahului ketentuan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam lingkungan pekerjaan biasanya Bapak Ibu sering juga kita mendengar istilah jangan mendahului atasan. Artinya apa? Apa yang belum dibuat dan diputuskan oleh atasan, jangan sampai kita mengada-ngada. Ya, jangan sampai kita buat-buat. Nah, begitu juga di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau Allah tidak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, jangan sampai kita mengharamkannya. Jangan sampai kita mendahului ketentuan Allah itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah mampu menjaga tadi, kode etik yang pertama, maka jangan sampai kita meninggikan suara kita melebihi suara Nabi. Artinya Pak, ayat itu memberikan sebuah pengajaran kepada kita bahwa sebagai seorang mukmin kita disuruh dan dituntut untuk mampu mengendalikan suara kita, Pak. Suara di sini tentunya dalam artian keinginan pribadi kita. Makanya ada istilah suara rakyat. Artinya apa? Aspirasi rakyat. Sesuatu yang diinginkan oleh rakyat kemudian diungkapkan ke khalayak ramai, ke publik supaya tahu. Nah, ayat ini memberikan sebuah pernyataan bahwa orang-orang yang beriman itu dilarang, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Artinya apa? Apa yang sudah menjadi keputusan Nabi, apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW, jangan sampai kita lebih tinggi kemauan kita, Pak. Ini dia. Jadi poin yang kedua, kita harus mampu mengendalikan ego kita. Nah, kemudian yang berikutnya, yaqudduna aswatahum inda Rasulullah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang mampu menundukkan suaranya, merendahkan kemauannya di bawah suara Nabi, suara Rasul, maka sebenarnya mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya, telah diuji kolbunya dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu indikator sederhananya kita bertakwa atau tidak, Bapak Ibu, ketika kita mampu menunjukkan sikap ketundukan kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya, Pak. Jadi Allah nyatakan orang yang mampu merendahkan atau menundukkan suaranya di sisi Rasul, berarti mereka itulah orang yang telah terlatih kesadarannya, telah teruji kolbunya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang disiplin, menjadi orang-orang yang mampu menjaga amanah Allah itu dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya kita dilarang tergesa-gesa. Innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu wahai Nabi Muhammad dari luar kamar, maka aktaruhum la ya'qilun. Kebanyakan di antara mereka, kata Allah, adalah orang-orang yang tidak berakal, artinya tidak paham kode etik. Jadi tentunya ayat tersebut memberikan sebuah pengajaran kepada kita bahwa di dalam berjamaah ini, Bapak Ibu, di dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang mukmin, kita dilarang tergesa-gesa atau bersikap gegabah terhadap ketentuan Allah itu, terhadap wahyu Allah. Kita ambil salah satu contohnya kemarin, seperti hukum potong tangan. Ketika ada pencuri, kalau kita kembalikan ke dalam Al-Quran, artinya pencuri itu harus dipotong tangannya, Pak. Tapi kalau kita terapkan dalam konteks hari ini, kira-kira gimana jadinya, Pak Sarimuddin? Tahu kita nih, dapat maling lah di masyarakat kita. Ketika sudah ditangkap, nah kita berinisiatif karena kita muslim, udah kita terapkan hukum Islam. Kita potong tangannya, Fauzan. Kira-kira gimana? Apa resikonya? Ya otomatis kita kena akibat buruknya, Pak. Kenapa? Belum relevan dan ideal untuk kita terapkan dalam konteks hari ini. Walaupun kita tahu itu hukum Allah. Ini dia. Jadi tidak perlu gegabah, tidak perlu tergesa-gesa. Kenapa? Hatta takhruja ilaihim, akan ada masanya wahyu itu untuk kita pahami dan kita terapkan dalam aktivitas hidup dan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, kode etik yang kelima, bahwa sebagai seorang muslim, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mampu menyikapi segala informasi yang beredar di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu, dengan teliti. Jadi tidak boleh kita mengambil kesimpulan semata-mata tanpa ada proses klarifikasi, kalau istilah sekarang. Apa kata Allah? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang sebuah berita kepadamu, yang mana berita itu belum jelas kebenarannya, berita dari orang fasik, kata Allah, fatabayyanu, maka jangan langsung ambil kesimpulan. Lakukan proses tabayun. Teliti dulu, check and recheck, di cross check dulu kebenarannya. Apakah memang berita itu valid atau tidak? Kalaupun berita itu valid, lalu kita evaluasi lagi, perlu nggak disebarluaskan? Kalau tidak perlu, maka cukup kita saja yang tahu informasi dan berita itu. Makanya kata Allah, fatabayyanu, perjelas dulu informasinya supaya apa? Antusibu qauman bijahala. Jangan sampai kita menimbulkan sebuah musibah atau bencana serta akibat buruk terhadap orang lain karena kegabahan dan kecerobohan kita di dalam menyikapi sebuah informasi tadi, Pak. Dan ini banyak terjadi, Pak, di masyarakat kita hari ini. Apalagi dalam konteks hari ini musim Pilpres, Pak. Bentar lagi. Tanggal berapa, Pak, Pilpres? 14 Februari, kan? Nah, mulai dari beberapa bulan yang lalu sampai dengan hari ini, berbagai macam informasi tersebar di sosial media, Pak. Menjelaskan tentang kandidat A begini, kandidat B begini. Yang mana kita lihat dari informasi itu masing-masing saling menjelekkan satu sama lain.
Jadi seolah-olah ketika dijelekkan maka kandidat lain bagus. Begitu juga sebaliknya. Nah, makanya di sini kita diajarkan dan diperintahkan oleh Allah untuk apa? Tabayyun. Teliti dulu dalam menyikapi berbagai macam informasi. Jangan mentang-mentang kita nggak suka sama satu orang, lantas kita merespon dengan cepat informasi itu kita anggap sebagai kebenaran. Padahal belum tentu benar. Nah, maka bagaimana cara mengeceknya? Fatabayyan. Lakukan klarifikasi terlebih dahulu. Ya. Coba lakukan studi banding dengan informasi-informasi yang lain. Apakah itu kebenaran atau hanya sebatas kebohongan atau hoax kalau istilah sekarang. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa ya, di dalam berjamaah ini Bapak Ibu tentunya kita memiliki beraneka ragam pemikiran. Masing-masing kita punya perbedaan, Pak. Perbedaan cara pandang, perbedaan budaya, suku, ya, perbedaan status sosial, bahkan kualitas ilmu ya dan intelektual kita sebagai seorang mukmin itu saling berbeda, Pak. Kenapa? Berbagai macam faktor-faktor tadi. Nah, makanya jangan sampai perbedaan tadi membuat kita sulit untuk memutuskan sebuah persoalan dalam kehidupan dunia kita. Nah, makanya dalam ayat ini Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah dan sadarilah oleh kalian bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Artinya apa? Bukan berarti Rasul secara fisik, Pak. Bukan berarti ketika kita ngaji lantas di tengah-tengah majelis ini ada Nabi, tidak. Karena kalau kita bicara secara fisik Rasulullah sudah tiada, sudah wafat. Artinya apa? Rasul sini kembali kepada sunnah. Jadi ketika kita ingin memutuskan sebuah persoalan, ya, mengambil sebuah keputusan dan kebijakan dalam menyikapi berbagai macam masalah yang terjadi dalam konteks kehidupan dunia kita, apa kata Allah? Anna fikum Rasulullah. Harus kita putuskan menurut sunnah Rasul. Artinya apa? Harus kita selesaikan secara berjamaah, Pak. Jangan menuruti ya, kemauan kebanyakan di antara kita. Karena kalau itu yang terjadi, yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kata Allah, kalau urusan itu dikembalikan menurut kemauan masing-masing kita, pasti urusan itu akan menjadi sulit, Pak. Kita akan repot menanganinya, Pak. Ya, contoh sederhana kita ungkap pada pertemuan yang lalu, kayak pertemuan kita nih, Pak. Kalau ditanya masing-masing maunya dibuat di mana? Kalau ditanya Bu Arum mungkin pengen di Pasar 10. Kalau ditanya Pak Sitorus mungkin ingin dekat sana. Apalagi ditanya Pak Kardi mungkin maunya di Sukarami, kan Pak? Lebih dekat. Nah, kalau masing-masing diikuti, nggak jadi ngaji kita, Pak. Makanya kita musyawarah, kita cari jalan yang terbaik supaya bisa mengakomodir ya semua aspirasi tadi, keinginan tadi. Makanya anna fikum Rasulullah. Sadarlah di tengah-tengah kita ada Rasul. Artinya apa? Keputusan itu harus kita kembalikan secara musyawarah mufakat, bukan menurut pendapat kita masing-masing yang semua itu hanya akan membuat kehidupan kita akan semakin bertambah rumit ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus bermusyawarah Bapak Ibu ya? Tentunya dalam setiap persoalan itu ya banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Ada saran, ada masukan yang mesti kita evaluasi. Nah, ternyata bisa saja terjadi dalam proses musyawarah itu tidak ada titik temunya, Pak. Bahkan bisa menimbulkan konflik atau pertikaian di antara sesama mukmin. Nah, ternyata ayat ini memberikan sebuah petunjuk dan isyarat kepada kita, belum tentu ketika kita sudah sama-sama beriman lantas hubungan itu berjalan dengan mulus saja. Tidak, Bapak Ibu. Atau kalau kita contohkan dalam rumah tangga, ya. Ketika suami istri akad nikah ijab qabul, biasanya harmonis dan romantisnya berapa bulan, Pak? Nah, kira-kira Bu, berapa lama Bu ini? Selalu ya? Alhamdulillah. Pak Kadi? Paling enggak 1 semester lah, ya kan? Bulan madu namanya, ya kan? Masuk bulan ke-7, jadi bulan apa, Pak? Bulan madu juga, cuma madu hitam, agak pahit sedikit. Nah, artinya enggak selamanya, Pak, harmonis, enggak selamanya mulus. Begitu juga dalam ayat ini kata Allah, wa in ta'ifatin minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada di antara kedua belah pihak, kedua kubu, di antara orang-orang yang beriman saling berselisih, saling bertikai, terjadi konflik, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah hubungan di antara keduanya, Pak. Ini dia. Jadi memberikan sebuah pengajaran dan nasihat kepada kita Bapak Ibu bahwa yang namanya konflik dalam kehidupan itu bisa saja terjadi. Bukan berarti ketika kita sudah sama-sama satu keyakinan, sama-sama satu pemahaman, ya, lantas hidup kita berjalan lurus begitu saja. Tidak. Kita akan terus diuji dan dicoba oleh Allah dengan berbagai macam problematika. Salah satunya apa? Konflik. Jadi Allah mengajarkan kita bagaimana kita mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Bukan berarti konflik itu tidak ada, kita katakan tadi. Konflik itu ada, tapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan maksimal, dengan tuntas. Nah, apa kata Allah? Fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah hubungan di antara keduanya. Jadi nggak boleh kita biarkan, Pak, ya. Sesama muslim itu ya, atau sesama orang-orang yang beriman itu saling bersengketa, ya. Jadi nggak ada istilah dalam hidup seorang mukmin dendam 7 turunan, ya. Itu bukan prinsip seorang muslim, Pak. Jadi mukmin itu kalau ada kesalahan, mereka bisa saling memperbaiki satu sama lain, saling memaafkan.
Makanya ini yang kita sampaikan ya, Bapak Ibu, bahwa bisa saja kemungkinan ke depan ya, kita saling berinteraksi, saling berhubungan satu sama lain, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Nah ternyata di tengah jalan terjadi perselisihan. Nah ketika terjadi perselisihan, segera ingat ayat ini Pak. Kembali kepada kode etik ini. Jangan sampai kita berlarut-larut di dalam perselisihan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita tidak cakapan dengan saudara kita melebihi tiga hari Pak. Kenapa? Kalau sudah lewat 3 hari biasanya agak susah itu. Udah mulai ada rasa dendam, rasa acuh. Nah ini yang harus kita jaga bersama Bapak Ibu. Jadi dengan memahami ayat ini, Allah ingin melatih kesabaran kita di dalam menyikapi konflik tadi Pak ya. Jadi biasanya konflik itu kan muncul karena kita nggak suka, nggak sependapat. Nah itu hal yang wajar Pak, kalau kita nggak sependapat dengan orang lain. Yang nggak wajar itu adalah ketika perbedaan tadi menimbulkan permusuhan, akhirnya kita tidak lagi berjamaah. Akhirnya kita tidak lagi satu pandangan, ya, satu cara hidup di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, yang berikutnya bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala konflik tadi, karena pada hakikatnya Bapak Ibu, kita semua ini adalah saudara. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, sesama mukmin itu, sesama muslim itu adalah saling bersaudara. Ini dia. Jadi hubungan yang mau kita bangun selama ini Bapak Ibu ya, melalui majelis dan pertemuan rutin yang kita lakukan setiap minggunya, itu bukan sebatas pengajian. Nah ini dia yang mau kita sadari. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bagaimana pertemuan ini mampu menciptakan dan menghasilkan yang namanya ukhuwah. Makanya ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara atau keluarga, Pak. Kalau secara bahasa ikhwah itu ya, asal katanya akha. Akha itu artinya saudara atau keluarga. Jadi hubungan yang kita bangun di sini Bapak Ibu ya, bukan hubungan akademis, bukan hubungan antar guru murid ya. Jadi bukan hubungan antar kawan ngaji, tidak. Hubungan yang kita bangun adalah hubungan keimanan, yang mana keimanan itu berorientasi kepada ukhuwah persaudaraan. Walaupun mungkin kita katakan ini agak berat, Pak, ya kan? Karena awalnya kan kita tidak saling kenal. Pak Sitorus nggak kenal sama Pak Ridwan, Pak Kardi nggak kenal sama Pak Sarifuddin. Tapi melalui majelis ilmu ini ya, melalui pertemuan ini Allah mengajak kita, Pak. Allah menghimbau kita. Bagaimana kita mampu menghilangkan sekat-sekat tadi sehingga akhirnya kita bisa saling bersaudara, Pak. Makanya kita katakan kita berjamaah ini, Pak, ya. Bukan hanya sekedar formalitas pertemuan sekali seminggu, tidak. Tapi bagaimana kita bisa membangun kehidupan jannah tadi. Membangun ya persaudaraan tadi sehingga yang namanya surga itu tidak lagi hanya menjadi angan-angan dia, hanya menjadi wacana. Tapi kehidupan surga itu sebagaimana yang diungkap Nabi baiti jannati memang harus kita munculkan dalam kehidupan dunia kita hari ini Bapak Ibu. Melalui apa? Ukhuwah, persaudaraan, kekeluargaan. Jadi kalaupun ada di antara kita yang mengalami kesusahan, ya, mengalami kesulitan, maka setidaknya masing-masing kita bisa saling menunjukkan empati dan kepeduliannya, Pak. Ini dia. Kalau ada yang mungkin ya maaf katanya lagi tidak bekerja atau bahasa lainnya pengangguran, nah coba kita carikan alternatifnya, Pak. Supaya saudara kita ini bisa terus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau ada yang jomblo misalkan, yang susah cari jodoh, gimana kira-kira Pak alternatifnya? Iya, dicarikan aksesnya. Jangan dibiarkan lama-lama. Kalau memang sudah layak dan pantas untuk menikah. Atau berbagai macam kasus-kasus lainnya. Intinya Pak, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara Bapak Ibu. Jadi bukan persaudaraan dalam konteks silsilah. Ya. Bukan karena ada ikatan kandung, Pak, tidak. Kita awalnya tidak saling kenal, tapi karena sama-sama sepakat amantu billahi robba, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ikatan dan prinsip itulah yang harus menjadi kesadaran kita di dalam membangun persaudaraan tadi. Nah ini dia. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih begini gambarnya Bapak Ibu. Jadi sesama jamaah itu adalah saudara, jadi kita harus saling solid, saling peduli, dan menunjukkan rasa empati satu sama lain. Nah ini dia Bapak Ibu. Makanya kita harapkan juga masing-masing kita bisa ada saling keterbukaan, Pak. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada unek-unek, ada yang mengganjal mungkin, bahkan ada hal-hal yang dianggap kurang pas, kurang cocok di dalam kita melakukan pertemuan, silakan boleh diungkap. Kita bukan anti kritik. Kalau mau kritik, ngasih saran dan masukan, ya silakan saja Bapak Ibu. Kalau memang itu demi kemaslahatan kita bersama di dalam menjalankan aktivitas kita secara berjamaah. Ya. Nah kemudian untuk menjaga persaudaraan tadi, tentunya ada hal-hal yang harus kita hindari. Jangan sampai tradisi ini terjadi dalam kehidupan kita secara berjamaah, akhirnya membuat hubungan persaudaraan tadi menjadi rusak Bapak Ibu. Nah apa yang harus kita jaga? Yang pertama kata Allah, la yaskhar qaumum min qaum. Jangan sampai kita saling merendahkan satu sama lain. Jadi nggak boleh karena mungkin mentang-mentang kita merasa lebih kaya dari saudara kita,
merasa titel kita, sarjana kita lebih tinggi, atau mungkin status sosial kita lebih terpandang di mata masyarakat, ya, lantas kita merasa so hebat dibanding yang lain. Nggak boleh, Pak. Kita diajarkan oleh Allah, la yaskhar qaumum min qaum. Jangan sampai kita saling merendahkan satu sama lain. Kenapa? Boleh jadi kata Allah, orang yang kita rendahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Kenapa? Karena tentu masing-masing manusia ini punya kekurangan, Pak. Di satu sisi mungkin kita memiliki kelebihan, tapi di sisi lain kita memiliki kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya dalam berjamaah ini, itulah harus saling melengkapi. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum dalam ayat yang lain. Allah katakan jangan kamu merasa dirimu suci. Jangan kamu merasa dirimu sempurna. Karena masing-masing punya aib, masing-masing punya kekurangan, sehingga jangan sampai kekurangan itu kita jadikan alasan untuk merendahkan atau meremehkan orang lain, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa? Wala talmizu anfusakum. Jangan kita saling mencela, saling menghina, ya. Dan yang terakhir wala tanabazu bil alqab. Jangan kita memanggil dengan panggilan yang mengandung ejekan. Jadi panggillah saudara kita dengan nama-nama yang baik, dengan gelar-gelar yang baik, ya. Jangan namanya Abdurrahman, ya, tapi dipanggil apa, Pak? Wak Plewang misalkan, Wak Kampret, ya kan? Itu nama-nama yang enggak pantas. Kalau memang namanya Abdullah, Abdurrahman, Rashid misalkan, Pak Sarifuddin, itu nama-nama yang bagus. Ya panggil dengan namanya atau dengan kunyah dan panggilan-panggilan yang lain, yang panggilan yang baik, ya. Jangan sampai kita mengejek. Walaupun mungkin itu terjadi, Pak, sampai hari ini di masyarakat kita dan dianggap hal yang biasa mungkin. Nah, tidak. Namanya Abdul, tapi dipanggil ya, Dul aja, ya kan? Dul itu boneka, Pak, ya kan? Nah, mana contohnya? Ternyata ini, Pak, yang pernah terjadi, ya kan? Panggilan cebong dan kampret. Siapa yang memunculkan panggilan ini, Pak? Iya, sesama muslim sendiri, yang beda pilihan. Walaupun mungkin sampai hari ini terjadi, Pak, ya kan? Cuma karena ada 3 pilihannya, agak samar-samar dia ejekannya. Kalau istilah sekarang yang populer apa, Pak? Samsul, ya kan? Asam sulfat. Nah, itu sebenarnya panggilan yang mengandung ejekan, nggak perlu kita budayakan itu, Pak. Nggak boleh kata Allah. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan panggilan yang mengandung ejekan. Kalau memang ada kesalahan, ya udah kita maafkan. Jangan dibesar-besarkan. Bahkan kita gaungkan menjadi sebuah panggilan dan seruan-seruan jahiliyah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ya, bahwa di dalam menjaga, ya, tali persaudaraan tadi, ukhuwah tadi, ada hal-hal yang juga harus kita hindari. Yang terakhir, yang pertama kata Allah, jangan kebanyakan di antara kita saling berprasangka, saling curiga, Bapak Ibu, nggak boleh. Berarti kebalikannya kita harus saling trust, saling percaya satu sama lain, ya. Jadi kalau memang, ya, di luar sana, ya, atau bahkan di luar majelis ini, ya, kita saling berinteraksi satu sama lain, ada bisnis, ada kerjasama dalam perkara-perkara dunia, maka coba kita bangun sikap saling percaya, Pak, ya. Ya, misalkan apapun, ya, bisnisnya, pekerjaankah, hutang piutangkah, simpan pinjamkah, ya kan? Maka harus kita bangun dengan saling percaya, Pak. Jangan langsung kita berpikiran negatif. Misalkan kebetulan Pak Kardi lagi butuh uang, datang ke rumah Pak Sitorus mau minjam. Lalu muncul asumsi, ini Pak Kardi sengaja nih, ada maunya aja ke rumah. Kalau nggak ada mau, nggak ke rumah. Artinya Pak, kita mendahulukan yang namanya zon, Pak, nggak boleh. Jadi kalau memang kita merasa nggak mampu untuk menolong dan memberikan alternatif bantuan kepada saudara kita, ya udah minta maaf dengan baik-baik. Nggak perlu kita berprasangka buruk, ya. Lantas mencari-cari alasan, ya, untuk mencemarkan nama baik saudara kita tadi. Nah, makanya yang pertama, ijtanibu katsiran minaz-zon. Jauhilah kebanyakan dari curiga, prasangka. Nah, kemudian apa? Biasanya kalau sudah berprasangka, Bapak Ibu, muncul yang kedua, tajassasu, mencari-cari keburukan. Dimata-matai, Pak. Dicari-cari aibnya, kesalahannya. Dan biasanya memang begitu tabiat manusia, Pak. Kalau nggak dibimbing kalbunya dengan ajaran Allah, ketika dia nggak suka sama orang, maka dia akan cari ini, apa kesalahan orang itu. Nah, kalau kesalahannya sudah dapat, biasanya diapakan? Ya, diceritakan. Itu yang Allah ungkap dengan istilah wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kalian saling menggunjing satu sama lain. Nggak boleh menggibah, Pak. Atau kalau bahasa kita gosip. Namun uniknya hari ini seolah-olah gosip ini menjadi makanan sehari-hari kita, Pak, masyarakat Indonesia. Ya tengoklah kayak acara infotainment itu, Pak. Apa isinya? Gosip. Jadi hari ini gosip jadi bisnis, Pak. Ini kan diperdagangkan, menjadi tontonan publik. Padahal ini merupakan larangan Allah yang sangat fatal. Allah mengibaratkan ketika kita menggunjing, ketika kita menggibah, sama seperti memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Tentu kita merasa jijik, kata Allah. Ini enggak, udah tahu bangkai, ya disajikan, dinikmati rame-rame bersama. Nah, ini hal-hal yang harus
kita jaga Bapak Ibu. Jadi poin yang terakhir di dalam berjamaah ini, sesama mukmin kita harus saling percaya, saling berpikir positif, dan sama-sama berusaha untuk menutupi aib ya, dan kekurangan di antara sesama kita. Lalu sebagai penutup ya, kata Nabi, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai'u ba'dukum ala bai'u ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhiluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu. Janganlah kalian saling hasad, kata Nabi, saling mendengki, iri hati. Kemudian jangan juga kalian saling bersikap curang, menipu kawan kalian. Kemudian wala tabaghadu, jangan saling tabaghad. Tabaghad itu dendam ya, suka marah, emosian. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi ya, atau bersikap tidak peduli. Wala bai' ba'dukum ala bai'u ba'din, dan jangan kalian membeli di atas pembelian saudara kita ya. Artinya saudara kita sudah melakukan transaksi ini, sudah sepakat, lantas sengaja kita buat transaksi baru supaya yang tadi batal, nggak boleh apapun bentuknya, transaksi barang kah, atau mungkin lamaran kah. Misalkan saudara kita melamar seseorang, cocok tahu-tahu kita suka juga, kita lamar, nggak boleh, itu dalam Islam dilarang. Kemudian apa? Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak saling menzalimi, tidak saling mengabaikan, tidak saling berdusta, dan tidak saling menghina satu sama lain. Nah, mungkin kesimpulan Nabi ini cukup jelas lah ya, untuk memberikan sebuah nasihat dan teguran bagi kita bersama, bagaimana cara kita menjaga persaudaraan ya, dengan sesama muslim tadi, Pak. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ini kode etik internal ya, pedoman kita di dalam berperilaku terhadap sesama jamaah ya, sesama muslim. Nah, kalau ke 10 poin ini kita jaga dengan baik Bapak Ibu, insya Allah kehidupan kita itu akan menjadi jannah. Insya Allah kehidupan itu akan menjadi surga, diliputi dengan berbagai macam ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Tidak ada lagi namanya kegaduhan, kekacauan, kerusakan, dan sebagainya macamnya. Baik, cukup jelas? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan kode etik yang ketiga ya, yakni kode etik yang terakhir, yaitu kode etik eksternal. Bagaimana cara kita berperilaku ya, atau bagaimana etika kita terhadap orang-orang yang di luar jamaah, Pak. Orang-orang yang di luar keyakinan kita, atau bahkan bahasa lebih umumnya terhadap orang-orang kafir, Pak. Nanti dia. Ternyata nggak boleh juga, Pak. Ketika kita menganggap kita sudah berada di atas kebenaran, lantas kita ya boleh berbuat sesuka hati terhadap orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada kebenaran tadi. Ternyata kita diajarkan juga oleh Allah, ada aturan mainnya, Pak. Walaupun kita berbeda keyakinan ya, berbeda cara pandang di dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita, ada nilai-nilai yang harus kita jaga dalam kehidupan ini ya. Bagaimana etika kita di dalam bermasyarakat? Yang pertama Allah nyatakan dalam Quran, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 108, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak lagi ayatnya ya. Surah ke-6 ayat ke-108, Pak. Silakan bagi yang sudah ketemu ayatnya, boleh dibacakan. Baik, dapat semuanya Bapak Ibu ayatnya? Baik ya, itu tadi sudah sama-sama kita simak dan perhatikannya. Ayatnya cukup jelas Bapak Ibu. Kita dilarang untuk mencaci maki orang-orang yang menyeru selain Allah, Pak. Jadi nggak boleh, walaupun kita tahu orang itu salah ya, beribadahnya nggak tepat, kehidupannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, maka kita tidak boleh mencaci maki, Pak. Nggak boleh kita hardik, nggak boleh kita hujat, nggak boleh kita sesat-sesatkan, nggak perlu itu, Pak. Walaupun memang realitanya sesat. Makanya Allah katakan la tasubbu. Kalau secara bahasa subbu itu asal katanya sabbaba, ya, mencaci maki. Atau bahasa lebih halusnya cari-cari sebab, Pak, ya kan? Cari masalah. Nggak boleh. Jadi walaupun mereka berbeda keyakinan, ya udah kita maklumi saja. Mungkin mereka belum paham kebenaran itu. Bisa jadi suatu saat mereka pelajari itu, butuh waktu. Nah, maka ini kode etik yang Allah ajarkan kepada kita, supaya Pak, walaupun berbeda keyakinan, hubungan kita bisa tetap berjalan dengan harmonis, Pak. Nah, ini dia. Jangan sampai kita saling merusak di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu. Karena memang kehidupan kita ini nggak bisa terlepas dari kemajemukan, Pak.
Apalagi kita di Indonesia ini terdiri berbagai macam suku, budaya, dan agama kita katakan. Jadi nggak bisa kita paksakan hidup ini hanya satu agama, nggak bisa Pak. Walaupun maunya Allah begitu. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam, tapi nggak bisa realita mengikuti dengan idealisme kita. Yang namanya kemajemukan dan perbedaan itu pasti akan selalu ada. Nah, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu dengan indah? Allah katakan la tasubbu. Jangan kita saling mencaci maki, saling menghina, Pak, nggak boleh. Ya kalau kita menghina agama atau keyakinan orang lain, kira-kira kalau dibalik, Pak, kita yang dihina, gimana perasaan kita? Iya, sakit hati, tersinggung. Nah, itu yang mereka rasakan. Makanya Allah ingatkan ini, Allah tegur. Jangan sampai orang lain membenci agama kita, keyakinan kita, karena cara kita yang salah dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama masyarakat, Pak. Ini dia. Kalau itu yang kita lakukan, apa kata Allah? Fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Karena nanti mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka akan mencaci maki Allah tanpa ilmu, bahkan bisa lebih parah lagi, Pak. Jadi nggak boleh. Jangan sampai gara-gara cara sikap kita yang salah, akhirnya Allah dihina, Pak. Allah dicaci maki, ajaran Allah direndahkan, dinistakan. Ini dia. Jadi artinya apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam bermasyarakat atau membangun hubungan dengan orang-orang ya yang berada di luar kita, Pak, ya, kita dilarang untuk mencela dan bersikap konfrontatif. Ya. Konfrontatif itu artinya yang bisa menimbulkan permusuhan. Ini dia. Atau bahasa lainnya kita diajarkan oleh Allah untuk bersikap toleransi, Pak. Jadi kita mentolerir, memaklumi perbedaan itu, Pak. Jangan kita anggap perbedaan itu sebagai masalah besar, Pak. Ini dia. Karena kalau kita ngotot, Pak, bisa kacau dan rusak hidup ini. Ya gak usah jauh-jauh lah, contoh dalam bekerja, Pak. Mungkin kan di antara kita ini banyak nih yang jadi pegawai, ya. Baik itu pegawai negeri, pegawai swasta. Nah, rata-rata karyawannya apa? Agamanya itu satu, Pak. Enggak, ya kan? Ada Muslim, ada Kristen, ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya macam. Nah, kalau masing-masing saling mencaci maki, apa jadinya, Pak? Ya kacau kegiatan itu. Gak usah jauh-jauh loh kalau kita belanja, Pak. Belanja cabai, ya kan? Belanja sayur, ke pajak itu. Siapa yang jualan, Pak? Ya kan? Kalau masing-masing saling caci maki, nggak jadi jualan, Pak. Nggak jadi beli, Pak. Inang itu pula yang jualan. Udah begaduh kita, Pak. Ya kan? Akhirnya apa? Muamalah itu nggak berjalan dengan maksimal. Jadi nggak boleh, walaupun kita mungkin mengklaim berada di atas kebenaran, lantas kita menghina atau mencaci maki orang yang berseberangan cara pandangnya dengan kita, Pak. Jadi harus kita maklumi. Itulah cara dia melihat persoalan dengan kadar keilmuannya. Jadi Allah mengajarkan kita untuk bersikap toleransi. Jadi harus mentolerir perbedaan itu, Pak. Ya. Bukan berarti kita membenarkan ya. Tapi kita bersikap bagaimana perbedaan itu tidak bisa menimbulkan permusuhan di antara sesama kita, yang akhirnya membuat kehidupan kita menjadi susah, Pak, menjadi rusak. Nah, bahkan dalam ayat yang lain ya, dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita malah disuruh berbuat baik, Pak, dengan orang-orang yang berbeda keyakinannya sama kita, selama dia tidak memusuhi kita. Ini dia. Kita perhatikan Quran surah Al-Mumtahanah ya. Surah ke-60 ayat 8 sampai dengan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim." Kata Allah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Ini dia, Pak. Jadi ternyata ayat ini menyuruh kita untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir, Pak. Orang kafir yang bagaimana? Ya, yang ingin hidup berdampingan dengan kita, Pak. Tidak memerangi kita karena agama, ya kan? Kemudian tidak mengusir kita. Tapi kalau dua itu terpenuhi, nah nggak boleh kita berbuat baik, Pak. Contohnya siapa? Israel, ya kan? Dia jelas-jelas memerangi, memusuhi, membunuh, mengusir. Nah itu nggak boleh kita berbuat baik. Tapi kalau dia beda keyakinan apapun agamanya, Pak, ya kan? Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, ya? Atau bahkan ateis sekalipun, ketika dia tidak melakukan kerusakan ya, dan menimbulkan permusuhan, itu kita tetap harus jaga hubungan baik itu, Pak. Makanya Allah katakan, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik terhadap siapa? Orang-orang yang begini, Pak. Bahkan kita harus berlaku adil, berlaku seimbang. Jangan sampai kita berlaku curang karena berbeda keyakinan. Jadi kalau kita ilustrasikan, kurang lebih gambarnya begini, Pak. Jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu prinsip, Pak. Itulah yang diistilahkan dengan kalimat ya bihineka tunggal ika. Itu sebenarnya value Quran, Pak. Nilai dari Al-Quran itu. Walaupun berbeda cara pandang, tapi kita tetap bisa hidup berdampingan dengan baik. Kita bisa tetap hidup harmonis, Pak. Nah, hari ini kan kita ya,
Ada gerakan-gerakan dan makar buruk di luar sana yang ingin memecah belah ini, Pak. Ingin merusak keharmonisan kehidupan masyarakat kita secara beragama tadi. Kita diadu domba satu sama lain. Yang muslim saling menyesatkan, yang kafir saling menyesatkan. Akhirnya apa? Bergaduh. Muncul kegaduhan dan kekacauan di lingkungan masyarakat kita. Nah, ini yang harus kita jaga bersama, Bapak Ibu. Bagaimana kita bersikap atau beretika terhadap orang-orang di luar kita, apapun itu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Nah, baik, kita lanjut poin yang berikutnya. Bagaimana kalau kita sudah menjaga perilaku kita tadi, Bapak Ibu? Kita tidak mencaci maki, kita tidak menghina orang-orang yang di luar sana, tapi ternyata yang di luar itu malah sebaliknya sama kita, Pak. Bagaimana sikap kita? Kita udah jaga nih bagus-bagus, ya. Jaga lisan kita, jaga tangan kita untuk tidak menzalimi orang lain, jaga perilaku kita. Tahu-taunya orang yang melakukan itu sama kita, Pak. Nah, ternyata Allah nasihati dalam ayat selanjutnya, Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-34. Mari sama-sama kita perhatikan kembali ayatnya. Surah 41 ayat 34, Bapak Ibu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Tolaklah atau balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dengan dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang akrab, teman yang setia, Bapak Ibu. Perhatikan ayatnya. Allah menyuruh kita untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan, Pak. Jadi nggak boleh, walaupun kita dicaci maki, dihina, ya, disinggung, disakiti, ya, tidak boleh kita membalasnya dengan perlakuan yang sama. Secara logika kenapa kira-kira, Bapak Ibu? Kan kita diajak nih, kenapa kok nggak balas ejek saja? Contoh dihina, memang monyet lah. Kalau kita balas dengan kalimat yang sama, apa jadi, Pak? Betul-betul jadi monyet, kita berantem. Nah, kalau adalah kasus begitu, Pak, gimana cara menyikapinya? Dihina orang itu, dilempar kotoran, ya kan? Kalau kita lah, Pak, kalau ngikuti manusiawinya, dilempar pakai kotoran, lempar balik. Nah, ternyata dalam sirah Nabawiyah ketika Nabi dilempar kotoran, dicaci, dimaki, apa yang beliau buat, Pak? Bahkan sampai ada salah satu anekdot di masyarakat, kalau ada yang melempar kita dengan kotoran atau apa, ya, maka lemparlah dengan bunga. Tapi kalau bisa ikut potnya. Itu namanya membalas dengan keburukan yang serupa. Enggak boleh. Jadi Islam atau Allah menyuruh kita untuk membalas segala bentuk keburukan dengan cara yang indah, Pak. Walaupun memang berat ini, Pak. Ya kan, itu yang kita katakan tadi. Nabi, beliau ketika berdakwah di Mekah menyampaikan kebenaran, ya, dibilang orang gila, stres, ya, tukang sihir dan sebagainya macamnya, bahkan dilempar dengan kotoran. Tapi apa yang beliau balas, Pak? Dalam salah satu sirah Nabawiyah digambarkan orang yang biasa melempar Nabi itu, Pak, akhirnya apa? Mengalami sakit. Ditanya sama Rasulullah kepada para sahabat, kemana si fulan? Kok belakangan ini nggak ku tengok lagi dia? Biasanya sering kali melemparku dengan kotoran. Apa kata Nabi? Si fulan yang kau maksud itu, wahai Rasul, sedang sakit. Nah, ketika Rasul tahu dia sakit, apa yang beliau buat, Pak? Dijenguknya, dibawanya makanan. Kalau kita, Pak, gimana kira-kira, Pak? Nengok mukanya aja malas, ya kan? Tapi kenapa Rasulullah bisa begitu kuat, Pak, mentalnya? Karena diajarkan oleh Allah. Bukan mental tiba-tiba itu, Pak, enggak. Karena memang hasil didikan Allah. Allah menyuruh supaya Nabi tidak membalas keburukan dengan hal yang serupa. Makanya lanjutan ayatnya, sesungguhnya sikap ini sangat berat, Pak, kecuali orang-orang yang memiliki, ya, akhlak yang luhur, budi pekerti yang agung. Dan memang ini yang harus kita latih, Bapak Ibu. Kalau membalas keburukan dengan keburukan yang sama, itu nggak perlu latihan, Pak, ya kan? Dan nggak perlu sekolah itu pun. Sampai S1, S2, ya kan? Nggak perlu. Kalau kita mau membalas keburukan dengan keburukan juga. Makanya setidaknya ada 4 fenomena dalam kehidupan masyarakat, Pak, dalam menyikapi hal ini. Ada orang membalas keburukan dengan keburukan. Kalau itu apa namanya, Pak? Ya sama-sama buruk, ya kan? Itu namanya bukan balas budi, ya kan? Balas dendam itu. Tapi ada orang membalas keburukan dengan kebaikan. Ini namanya apa? Ya, ini yang disebut dengan khuluqun azim, ya kan? Akhlak yang mulia. Ada orang membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu apa namanya, Bapak Ibu? Itu wajar, ma'ruf, sesuatu yang normatif, ya kan? Nah, ada orang yang membalas kebaikan dengan keburukan. Itu apa namanya? Itu kurang ajar. Ya, kalau istilah pepatah, air susu dibalas air tuba aja. Dan 4 fenomena ini akan terus kita saksikan, Pak, dalam kehidupan kita. Makanya ayat ini setidaknya menjadi paradigma berpikir, kerangka berpikir kita di dalam menyikapi tabiat manusia yang bermacam-macam itu, Pak, di masyarakat kita.
Karena tidak selamanya ya kita bisa berharap orang itu akan suka sama kita, Pak. Nggak bisa. Sekalipun kita merasa diri kita benar, baik, nggak bisa, Pak. Karena Rasulullah kurang baik apa, Pak? Coba. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi, beliau sudah mendapat julukan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya, Pak. Nggak pernah bohong, nggak pernah menipu, ya kan? Tapi ketika beliau menyampaikan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya beliau dituduh sesat, Pak. Coba lah, kurang baik apa nabi? Tapi ternyata masih banyak yang membenci dan memusuhinya, Pak. Tapi ya beliau karena mendapatkan wahyu dari Allah, beliau nggak panik, Pak. Dengan berbagai macam problematika yang dialami di masyarakat itu, dia membalas keburukan dengan cara yang lebih baik, cara yang indah. Jadi poin yang kedua, Bapak Ibu, bahwa etika atau adab kita di dalam berperilaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat, jangan sampai kita mudah emosi, mudah tersinggung, akan tetapi bagaimana kita membalas ya atau membela diri dengan cara-cara yang indah, cara-cara yang santun. Nah, ini dia. Jadi kalau ada yang melempar dengan kotoran, ya jenguk, Pak, silaturahim, bawa makanan, ya kan? Bawain bubur, pulut hitam, kalau bisa pulut pakai duren, ya kan? Terkejut dia musuh itu. Nah, karena kalau itu yang kita lakukan, kata Allah, bisa jadi orang yang memusuhimu malah menjadi teman setia, teman akrab. Terbukti, itu dicontohkan sama Nabi. Akhirnya yang biasa melempari beliau dengan kotoran malah beriman kepada Nabi, Pak. Akhirnya menjadi pejuang Nabi. Sama seperti Umar bin Khattab, Pak. Di detik-detik terakhirnya beliau ingin membunuh Nabi itu dengan pedangnya. Tapi ternyata akhirnya berubah, Pak. Kenapa? Karena sikap santun yang dicontohkan oleh Nabi terhadap orang-orang yang tidak menyukainya, terhadap lawannya, Pak. Nah, itu dia. Jadi Quran mengajarkan bagaimana kita mampu menjaga emosional dan mentalitas kita, Pak. Jangan sampai kita mudah tercemar dengan kondisi yang ada di masyarakat kita. Ya ibarat ikan di laut lah, Pak. Yang namanya air laut itu rasanya gimana, Pak? Asin, tapi daging ikan? Iya. Nggak terpengaruh dia, Pak. Nah itu. Jangan sampai kita dihina lantas kita menghina. Jangan sampai kita dirusak lantas kita ikut merusak, ya kan? Kita balaslah dengan cara-cara yang indah. Nah, baik, ini dapat kita hubungkan juga Quran surah Al-Furqan ayat 63, ya, kurang lebih intinya sama, Pak, ya, mengajarkan bagaimana supaya kita mampu membalas segala bentuk keburukan yang dibuat oleh orang lain dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang ahsan. Bahkan Rasulullah SAW ya, menegaskan kepada kita dalam salah satu riwayat, beliau bersabda, silmang qata'ak wa'ati man haramak wa'fu amman zalamak. Bersilaturahimlah dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu, kemudian berbagilah atau berilah kepada orang yang pelit atau tidak memberi kepadamu, serta maafkanlah orang-orang yang menzolimi kamu, kata Nabi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah. Ini dia. Jadi Rasulullah menyuruh kita, Pak, untuk mempererat silaturahim dengan siapa? Dengan orang yang malah memusuhi kita. Kalau kita bersilaturahim dengan orang yang berbuat baik dengan kita, itu apa namanya tadi? Ma'ruf, Pak, biasa. Tetangga datang ngasih bubur, ya kan? Malah kita balas ngasih kolak, biasa, Pak. Nah, itu dia. Tapi kalau orang yang memusuhi kita menjadi lawan kita, malah kita silaturahim, kita dekati, kita coba bangun kedekatan secara psikologis, maka itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian apa? Wa'ati man haramak. Berbagilah dengan orang yang enggak mau berbagi samamu. Jadi kalau kita ngasih orang dengan orang yang sering ngasih kita, itu biasa, Pak. Tapi kalau kita ngasih dengan orang yang pelit sama kita, nah itu baru ya penilaian dari Al-Quran, itu baru luar biasa. Dan memang itulah maunya Quran, karena Quran mengajarkan perubahan, ya. Kalau istilah sekarang revolusi mental, ya kan? Quran mengajarkan itu. Karena kalau kita cuma memberi kepada orang yang memberi sama kita, lantas kita berbuat bakhil terhadap orang yang lain, ya, itu artinya stagnan, Pak. Tidak ada perubahan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, wa'fu amman zalamak, dan maafkanlah orang yang menzolimimu. Jadi nggak perlu diambil pusing, Pak. Jadi kalau secara bahasa, wa'fu itu asal katanya afwan. Afwan itu maknanya bi ghairi mas'alah, menganggap tidak ada masalah. Jadi kita biarkan. Jadi kalaupun mungkin kita pernah tersinggung karena ucapan, pernah tersinggung karena perbuatan dan berbagai macam hal lainnya, maafkan, kata Allah. Karena itu jauh lebih baik terhadap kesehatan mental dan kalbu kita, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai kita mendendam, ya. Akhirnya apa? Jadi tekanan pikiran, ya. Jadi dengki, lama-lama Pak, naik darah tinggi, ya kan? Akhirnya apa? Stroke, macam-macam lah. Jadi penyakit-penyakit itu memang berawal dari pikiran, Pak. Ya. Sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan malah, ya, kita pikirkan, akhirnya jadi beban dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ilustrasikan kurang lebih gambarnya begini, Bapak Ibu, ya. Jadi walaupun banyak, ya, yang membawa pesan-pesan kebencian, ya. Bapak Ibu tahu ya ini maksudnya apa? Yang merah-merah ini, Pak Sarifudin? Ya, head itu artinya kebencian. Makanya ada istilah hate speech, ya kan? Ujaran kebencian. Nah, itu bahkan ada undang-undangnya, ya kan?
Nah, walaupun banyak orang yang membawa kebencian sama kita, Pak, sikap kita bagaimana? Iya, kita tetap membawa pesan kedamaian. Ya. Walaupun orang nggak suka, ya, kita tetap berupaya semaksimal mungkin, ya, melakukan berbagai macam cara, bagaimana supaya hubungan kita tetap baik dengan orang yang nggak suka sama kita. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walaupun banyak yang nggak suka sama Nabi, Pak, ya, bahkan berbondong-bondong ingin memusuhi Nabi, tapi karena Nabi membawa rahmat, pesan kedamaian, akhirnya seluruh jazirah Arab ikut beriman kepada Nabi, Pak. Makanya luar biasa Islam. Berapa banyak yang ingin membunuh Nabi pada masa itu, Pak? Bahkan sampai dibuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap kepala Nabi, ya kan? Maka akan dihadiahkan 100 ekor unta, Pak. Kalau istilah sekarang udah jadi buronan Nabi itu, Pak. Saking banyak yang kesalnya nengok perilaku Nabi ini. Tapi karena Nabi bukan membawa pesan keburukan, bukan ingin mengadu domba, memecah belah masyarakat, akhirnya mereka sadar bahwa ternyata selama ini mereka salah di dalam memandang Nabi itu. Selama ini mereka terprovokasi dengan isu-isu yang enggak benar. Akhirnya apa terjadi perubahan?